Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan untuk Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris. Untuk membahasnya lebih dalam, kami terhubung dengan Mas Akmal Marhali, mantan anggota TGIPF, dan Mas Jauhar, pendamping korban dari LBH Surabaya. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam Baik, sepak bola. saya ke Mas Akmal terlebih dahulu. Mas Akmal, bagaimana respon Anda mengenai vonis yang sudah dijatuhkan ini dari Majelis Hakim yang ada Ya 1 tahun 6 bulan? kalau kita lihat hasilnya, vonisnya ini lebih ringan dari tuntutan yang telah dibacakan ya. Dituntut 6 tahun 8 bulan penjara, tapi vonisnya untuk Abdul Haris sebagai Ketua Panpel itu 1,5 tahun penjara. Kemudian juga untuk Pak Suko Sutrisno sebagai security officer hanya dihukum 1 tahun tahanan penjara. Kalau kita bicara keadilan, pastinya para pihak yang berharap untuk adanya keadilan dalam kasus Kanjuruhan ini melihat keputusan hukuman yang sangat ringan ini menjadi sangat tidak adil karena ada 135 orang meninggal dunia, kemudian 24 orang luka berat dan 623 orang luka ringan, bahkan sampai sekarang mereka yang luka-luka termasuk keluarga korban yang meninggal dunia masih mengalami trauma yang sangat berat. Nah, inilah yang kemudian menurut saya memang harus kemudian disikapi secara adil dan seadil-adilnya ya dalam kaitannya penjatuhan vonis hukuman ini. Karena kalau bicara rujukan hukum, ini mungkin masih dalam rentang hukum yang ada, misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kan pasal yang dituduhkan 359, 360 ayat 1 dan ayat 2, Tapi Mas di Akmal, vonis mana ini jauh masing-masing. sekali dibandingkan tuntutan jaksa. Menurut Anda sudah sesuai belum sih? Ya, ini saya lagi mau menjelaskan soal KUHP-nya, di mana di KUHP pasal 359, 360 ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi tuntutan, hukuman maksimalnya itu 3 tahun penjara, 5 tahun, maaf, 5 tahun penjara. Kemudian di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait pasal 52 di mana hukumannya ada di 103, hukuman untuk penyelenggara pertandingan olahraga yang lalai dan mengakibatkan orang meninggal dunia itu 2 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Jadi saya masih berpikir apakah hakim ini menggunakan dalil atau pegangan hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 sehingga kemudian menjatuhkan hukuman 1,5 tahun untuk Abdul Haris atau juga 1 tahun untuk Suko Sutrisno, atau mengambil pegangan hukum Undang-Undang KUHP nomor 3, pasal 359, 360 ayat 1 ayat 2 yang rentangnya adalah 5 tahun maksimal tapi kemudian dihukum 1,5 tahun dan 1 tahun. Menurut saya ini hukuman yang sangat ringan ya. Pastinya akan akan mendapatkan opini publik yang sangat besar sekali karena ada 135 orang meninggal dunia, Oke. kemudian hukumannya sangat ringan sekali dan ini bisa menjadi PR berat buat penegakan hukum di Indonesia. Tambah lagi ini belum untuk urusan polisinya di mana ada 3 polisi, Dangki Brimob misalnya Has Darmawan, kemudian Wahyu Setio Pranoto dan Bambang Sidik Ahmadi yang nyata-nyata terlibat langsung dalam penembakan gas air mata. Oke. Tuntutannya cuma 3 tahun gitu kan. Lebih ringan lagi. Sementara kalau kita lihat Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno, kalau bicara misalnya terkait kasus Kanjuruhan, pastinya dia tidak punya keinginan untuk membunuh atau melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pembunuhan, yang membuat orang meninggal dunia. Yang menjurus justru ada dari pihak kepolisian di mana ada 45 tembakan gas air mata yang dilemparkan di Stadion Kanjuruhan yang kemudian mengakibatkan 135 orang meninggal dunia. Tuntutannya lebih ringan bahkan dibandingkan dengan tuntutan yang diberikan kepada Abdul Haris dan Suko Sutrisno. Ada kekhawatiran di situ ya, Mas Akmal. Saya ke Mas Betul. Jauhar. Anda tadi langsung datang ke persidangan? Kebetulan enggak, Baik, tapi tidak langsung mendampingi datang ke ya, persidangan. Ya, mendampingi ada tim jalannya. yang ikut ke Baik, sana. apa respon Anda terkait vonis yang dijatuhkan ini jauh di bawah tuntutan JPU? Ya, yang pertama tentu pasti kita kecewa ya karena putusan ini jauh dari harapan keluarga korban
dan masyarakat secara luas, karena ini tidak seimbang dengan korban yang timbul akibat tragedi Kanjuruhan ini. Namun yang menjadi catatan kita adalah dalam proses persidangan ini minim sekali pelibatan korban untuk mengusut atau membuka fakta yang terang dalam mengusut tragedi Kanjuruhan ini. Kalau kita hitung misalkan saksi yang dihadirkan itu seperti yang disinggung oleh Mas Akmal, kebanyakan juga polisi juga hadir menjadi saksi. Baik. Pihaknya polisi. Tapi kalau respon keluarga korban seperti apa, Mas Johar, terkait vonis ini? Ya tentu kecewa, Pak ya, karena akibat kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh para terdakwa ini mengakibatkan 135 orang meninggal, namun mereka hanya diganjar hukuman 1,5 tahun untuk panpel dan 1 tahun untuk security officer-nya. Meskipun ada hal yang meringankan yang disebutkan oleh majelis hakim, di mana sebenarnya ketua panpel ini sudah merekomendasikan untuk memajukan jam pertandingan. Ya, walaupun ada rekomendasi, kalau memang mereka sudah memiliki pandangan atau penilaian bahwasanya ini memiliki resiko yang tinggi, seharusnya mereka sebagai pihak yang bisa membaca situasi lapangan juga bisa, saya rasa harus bisa memiliki otoritas tersendiri atau otoritas khusus untuk bisa memutuskan hal-hal yang itu bersifat urgent. Jadi tidak merujuk langsung kepada induknya misalkan LIB. Baik, ada harapan dari pihak keluarga terkait proses hukum yang masih berjalan ini? Ya, harapannya tentu jaksa bisa melakukan upaya hukum ya. Karena kan ini masih upaya tingkat pertama. Bahkan masih ada upaya hukum banding. Keluarga berharap jaksa melakukan upaya hukum banding. Dan juga begini, sekitar bulan November ini perwakilan keluarga korban juga melaporkan tragedi Kanjuruhan ini ke Barreskrim. Tapi hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut terkait pelaporan yang dibuat oleh perwakilan dari Aremania dan keluarga korban. Baik, saya kembali ke Mas Akmal. Mas Akmal, disebutkan bahwa banyak sekali kejanggalan yang terjadi di proses hukum tragedi Kanjuruhan yang berjalan terkait dengan saksi yang kebanyakan pihak kepolisian dan juga persidangan yang mungkin dilakukan secara tertutup. Ada respon terkait ini? Ya, sebagai pribadi, sebagai masyarakat, saya melihat bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dalam proses usut tuntas kasus Kanjuruhan ini ya, di mana seperti tadi disampaikan ada soal proses hukum yang tidak transparan, ditambah kemudian begitu kuatnya faktor faktor eksternal kepolisian dalam kaitannya dalam tanda kutip ya menurut saya intervensi untuk kasus ini semua, ditambah lagi kasus ini adalah kasus besar yang menjadi perhatian dunia. Bagian yang menurut saya secara pribadi kecewa sebagai mantan anggota TGIF adalah penyelesaian kasusnya tidak begitu maksimal. Kemudian kedua, yang menjadi terpidananya baru 5 orang gitu. Sementara kasus ini kasus besar. Sebagai contoh misalnya dalam kasus Abdul Haris yang dihukum 1,5 tahun disebutkan bahwa dia sudah ada upaya untuk menggeser waktu pertandingan menjadi sore hari. Tapi kan kemudian keinginan Abdul Haris ini tidak disetujui oleh PT Liga Indonesia dan juga pemilik hak siar yang kemudian memaksakan kepada pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin tetap pertandingan pada malam hari. Harusnya ini kan juga kena hukum gitu kan. Hukum terhadap kasus tragedi Kanjuruhan. Andai kan tidak digelar dan tidak dipaksakan digelar pada malam hari, maka bukan mustahil kasus tragedi Kanjuruhan ini tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kaitannya juga misalnya dengan penambahan penjualan tiket pertandingan. Ini kan ada kaitannya dengan pihak klub. Karena bagaimanapun Abdul Haris ini ditugaskan oleh klub sebagai ketua panpel yang kemudian direkomendasikan oleh LIB. Jadi klub pun, Direktur Utama klub dalam hal ini Iwan Budianto juga harus bertanggung jawab terhadap kasus tragedi Kanjuruhan ini. Jangan sampai kemudian orang-orang yang harusnya bertanggung jawab jadi lepas tanggung jawab, termasuk di dalamnya
yang menugaskan Suko Sutrisno sebagai sebagai security officer misalnya adalah Sekjen PSSI Yunus Nusi yang memberikan tanda tangan di surat penugasan, dan itu pun harusnya juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai kemudian mereka-mereka yang harusnya bertanggung jawab putus hanya di 5 orang ini gitu kan. Nah, ini kan akan sangat bahaya buat penegakan hukum. Sebagai contoh lagi misalnya terkait ada supporter yang turun ke lapangan, kemudian ada yang melakukan pengrusakan fasilitas umum, ditambah lagi misalnya ada yang melakukan pembakaran kendaraan kepolisian. Ini juga harus dikenakan hukum secara personal. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian lewat dari tindakan hukum yang pada akhirnya menjadi jurisprudensi buat orang-orang, yurisdiksi buat orang-orang bahwa kita boleh loh membakar fasilitas umum, merusak fasilitas umum. Di Kanjuruhan yang meninggal 135 orang tidak dijatuhi hukuman apa-apa tuh. Hukumannya ringan begitu ya Mas Akmal? Iya, artinya ini jangan sampai Kanjuruhan ini terhenti kepada lima tersangka yang dalam tanda kutip menurut saya hanya dikorbankan. Masih banyak Pihak negara yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta harusnya ya, yang harus serius mengawal kasus ini adalah Menpora sebagai bapak olahraga yang di dalamnya ada sepak bola, karena kasus ini terkait dengan sepak bola. Harusnya dikawal seefektif mungkin untuk kasus Kanjuruhan ini bisa menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya dan juga bisa menghadirkan efek jera tentunya ke depannya buat pelaku-pelaku tindakan-tindakan anarkisme dan vandalisme di lingkup sepak bola maupun di lingkungan umum agar tidak melakukannya lagi dengan hukuman seberat-berat. Baik, meskipun saat ini Menporanya sedang proses untuk pengunduran diri ya. Saya terakhir ke Pak Jauhar, Mas Jauhar. Lalu seperti apa langkah hukum yang mungkin dilakukan oleh keluarga korban, mengingat ini ada banyak sekali dugaan kejanggalan dalam proses hukum, dan tadi yang disebutkan Mas Akmal masih banyak pihak-pihak yang belum bisa dimintai pertanggungjawabannya atas kasus ini. Ya, sudah disampaikan April. Jadi kita sebelumnya sudah melakukan pelaporan ya kepada Barreskrim terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini, namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. Tentu itu akan kita upayakan untuk didorong bagaimana agar Barreskrim juga melakukan pengusutan terhadap tragedi Kanjuruhan ini, karena bagaimana mungkin tragedi Kanjuruhan ini hanya berhenti pada 5 orang saja. Padahal kalau kita lihat di banyak video yang sudah beredar di jagat maya ini, ada banyak pihak, baik itu kepolisian, BRIMOB dan sebagainya, yang mereka terlibat aktif dalam melakukan penembakan gas air mata. Yang itu justru sampai saat ini mereka tidak tersentuh. Bahkan dari catatan kita selama persidangan, dan personil BRIMOB yang dijadikan sebagai saksi itu malah memberikan keterangan yang bahwasanya membantah gas air mata ini mengarah ke tribun. Padahal di banyak video ini terlihat sekali gas air matanya mengarah ke tribun. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga. Selain minimnya pelibatan korban dalam persidangan, kecenderungannya adalah melibatkan satu pihak saja, yaitu pihak kepolisian, tanpa juga menyentuh selain aktor lapangan ya, aktor lapangan baik itu operator gas air mata, juga petinggi-petinggi kepolisian, Polda Jatim terutama, yang harusnya juga bisa bertanggung jawab. Karena mereka sebagai pihak yang bisa memberikan komando dalam hierarki kepolisian. Baik. Ya, meskipun banyak sekali dugaan-dugaan kejanggalan begitu ya dari proses hukum yang sedang berjalan, kita masih berharap bahwa keadilan masih bisa terkuak dengan seadil-adilnya di lembaga hukum negara kita. Terima kasih Mas Akmal Marhali, mantan anggota TGIPF, dan juga Mas Jauhar, pendamping korban dari LBH Surabaya, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu.